Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Devotion from Home. Tidak terasa kita telah menyongsong paruh yang kedua dari tahun 2021. Dan kita masih menghadapi situasi di mana pandemik belum sepenuhnya berakhir. Bahkan kita masih belum melihat tanda-tanda kapan ini akan benar-benar berakhir. Di satu sisi kita menghadapi ketidakpastian terhadap keadaan ini, tetapi di sisi yang lain kita tahu betul dan sadar sepenuhnya bahwa selama ini Tuhan telah menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang menjaga kita, menuntun kita, menyediakan bagi kita. Ia Tuhan yang secara konsisten menyertai kita sampai hari ini. Dalam keadaan dan situasi yang sepertinya tidak pasti, kita justru melihat dan mengalami penyediaan Tuhan yang begitu nyata. Saya berdoa kita semua senantiasa berjalan dalam iman dan pengharapan di masa-masa ini. Sehingga kita akan terus bertumbuh, thriving as disciples of Christ. Tuhan mengingatkan saya untuk membagikan devotion pada pagi hari ini dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Bagaimana kita dapat menghadapi ketidakpastian, keadaan tak terduga, how we can deal with uncertainties and unpredictabilities. Saya berdoa pesan devotion ini menjadi pesan profetik bagi kita semua dalam menghadapi musim yang tengah kita lewati di dalamnya bersama-sama saat ini. Yeremia 17 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 8 versi ESV-nya mengatakan, does not fear when heat comes, and is not anxious in the year of drought. Tuhan mengingatkan saya dua hal ini. Yang pertama adalah when the heat comes. Bahwa kata ketika panas terik datang. Bukan apakah hal itu akan datang atau tidak. Atau menggunakan istilah jika hal itu datang. Di sini digunakan kata ketika, when the heat comes. Artinya panas terik akan datang, tetapi kita tidak tahu secara pasti kapan hal itu akan datang. Dan yang kedua adalah kata in the year of drought, di dalam tahun kekeringan. Berada di dalam keadaan yang sangat ekstrim dan tidak dapat diprediksi berapa lama keadaan ini masih terus berlangsung. Sebagaimana yang kita lewati saat ini, masa-masa pandemik. Tiba-tiba segala sesuatu menjadi tidak pasti atau uncertain. Kapan kembali normal lagi beraktivitas seperti semula, kita nggak tahu. Bukan hanya itu semua juga menjadi tidak pasti, tetapi menjadi juga tidak bisa diprediksi, tidak bisa diduga. Semuanya menjadi unpredictable. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita dapat menghadapi uncertainty dan unpredictability in the situation that we face right now. How we can face and deal uncertainty and unpredictability in our season right now. Yeremia 17 ayat 7 dari beberapa versi bahasa Inggris. Saya sangat dibangun ketika membaca ini dan Tuhan mengingatkan saya. Baca lagi dalam berbagai versi terjemahan bahasa Inggris, lalu saya mendapatkan, wow, ini begitu memberikan semangat bagi saya. Dan hari ini saya berdoa, firman ini mengingatkan dan menguatkan kita, bagaimana kita dapat menghadapi semua ketidakpastian dan hal-hal yang tidak dapat diprediksi di dalam keadaan kita. Versi ESV berkata, blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. Versi NLT berkata, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence.
Versi Amplified-nya berkata, "Blessed with spiritual security is the man who believes and trusts in and relies on the Lord, and whose hope and confident expectation is the Lord." How to deal with uncertainties and unpredictabilities of our time and season. Jeremiah says, trust in the Lord. Trust in the Lord, have confidence in Him, put our hope in Him, realize in Him. One more time. How can we deal with the uncertainties and unpredictabilities in this time of pandemic? Trust in the Lord, have confidence in Him, put our hope in Him, realize in Him. Percaya kepada Tuhan, miliki keyakinan di dalam Dia, taruh pengharapan kita di dalam Dia, dan bergantung kepadanya. Tendensi kita sebagai manusia modern di era informasi ini, ketika menghadapi ketidakpastian dan hal-hal yang tak terduga, adalah mencari what is the next big thing. Mencari teknologi atau ide yang baru yang akan menjadi the game changer. Tanpa kita sadari, kita menaruh pengharapan, keyakinan kita kepada search engine, kepada ide-ide baru, kepada cara-cara baru. Fokus kita menjadi what is next, what is the new thing. Tendensi kita sebagai manusia ketika menghadapi ketidakpastian dan keadaan tidak terduga, kita berusaha melihatnya ke depan, membuat prediksi atas apa yang akan terjadi di masa depan. Kita melakukan antisipasi dengan mencari cara, metode, ide, atau teknologi untuk menghadapi semuanya itu. Dan sebenarnya itu juga bukan hal yang baru. Mazmur 27 ayat 7 berkata, "Some trust in chariots, some in horses, but we trust in the name of the Lord our God." The chariots and the horses were the game changer or the next big things at that time. It might be the brilliant ideas at that time to win their warfare. But the answer back then, as well as today, is not in the chariot, not in the horses, not in the ideas, not in the new game changer, but in trusting in the Lord, putting confidence, putting our hope, putting our reliance on God. Ketika kita berusaha melihat ke depan, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan ide-ide kita sebagai manusia, kita akan terus berkutat di dalam ketidakpastian dan ketidakmampuan kita untuk memprediksi masa depan kita. Ketika itu terjadi, kita menjadi mudah untuk stres, khawatir, menjadi bingung, menjadi tidak tenang atas apa yang tengah kita jalani. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, bukan kepada hal-hal itu semua, tapi itu kita melihat kepada Tuhan. Kita dapat menemukan kepastian. Saya ingin mengajak kita untuk melihat lebih dari 1 tahun ini. Ketika keadaan di mana tidak pasti, tidak dapat diprediksi, saya mau mengajak kita untuk pause sejenak. Melihat kepada Tuhan, melihat ke belakang atas apa yang telah Ia lakukan di dalam kehidupan kita. Dan saya sangat dibangun ketika saya melihat kembali bahwa 1 tahun ini saya melewati begitu banyak penyediaan Tuhan. Saya ingin mengajak Anda melakukan hal yang sama. Just want to do this. Tangan kita keluarin, kita hitung satu persatu apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Lihat bahwa Dia sudah melakukannya. Saya akan mulai. Yang pertama, saya ingat bagaimana 1 tahun ini saya belajar memasak bagi keluarga saya. Yang kedua, hal yang luar biasa yang saya alami. Saya melakukan one-to-one dengan orang lain di belahan bumi yang lain, di Eropa. Dan bagaimana orang tersebut ikut Victory Weekends. Dan masih ada banyak lagi. Saya akan berhenti di sini.
dan memberikan kesempatan kepada Anda untuk merekam, mengingat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Anda. Look at God's provisions in your life and you start count it from now. I give you chance to pause the video here. Amen. Saya percaya Anda sangat diberkati ketika Anda mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan sepanjang tahun kemarin, lebih dari 1 tahun. Ia telah begitu setia dengan pasti menjadi penyedia bagi kita. Dan saya melakukan ini di gym karena untuk mengingatkan kita, ini seperti exercise yang perlu kita lakukan setiap hari. Ketika keadaan datang, kita berpikir, what is the next big thing? Apa yang harus saya miliki? Apa yang begitu banyak hal yang kita lihat ke depan yang kita tidak mampu? Kita perlu melihat kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk terus menghadapi ketidakpastian, keadaan yang tidak terprediksi ini dengan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. How can we deal with uncertainties and unpredictabilities? By trusting God, by trusting in the Lord. Confidence, put our hope and reliance upon God. Why trust and confidence and put our hope in God in time of uncertainty and unpredictability? Because God has shown to us His assurance all these years in the past, how He already is and will always be our provider and protector. God has shown us that we don't need to predict the future. We just need to trust Him. He will take care. Psalm 37 verse 3 says, trust, rely on, and have confidence in the Lord. Do good, dwell in the land, and feed securely on His faithfulness. Let us pray. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah apa yang kami lewati di dalam kehidupan kami. Segalanya sepertinya belum pasti, segalanya sepertinya belum terprediksi, tetapi kami tahu dengan pasti dan bahkan kami tidak perlu memprediksi karena Engkau adalah Bapa kami, Engkau yang menyediakan, Engkau yang menjadi provider bagi kami. Ajar kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menaruh kepercayaan kami kepada Engkau. Ketika panas datang, ketika masa kering datang, kami tahu kami akan terus bertumbuh, kami akan terus berbuah sebagai murid Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan Yesus memberkati.